Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Maka kedua-duanya ini harus disempurnakan. Tidak bisa kemudian hablum minallahnya saja kita pilih, hablum minan nasnya kita tidak pedulikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mencoba memahami tentang wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita menjalani kewajiban kita sebagai manusia, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah. Menetapi firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi dalam kita menjalani kehidupan, menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah. Wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Kalau mengerjakan kejelekan, segeralah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Artinya bertaubat dan kemudian memperbaiki diri. Maka tamhuha, kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus pada kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu pesan yang kedua dari Rasulullah. Yang ketiga, wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan para manusia bi khuluqin, dengan akhlak hasanin yang baik, dan bergaulah dengan kepada semua orang, semua manusia dengan akhlak yang baik. Inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, 3 pesan yang sangat mulia agar kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini, hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita kepada seluruh makhluk juga baik. Yang pertama tadi, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Kemudian yang kedua, ketika diqadar berbuat salah, segera bertaubat dan memperbaiki diri, berbuat kebaikan, mengerjakan amal soleh. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hablum minan nas, yaitu bergaul dengan semua manusia dengan akhlak yang baik. Ini 3 pesan dari Rasulullah SAW kepada kita agar kita di dalam menjalankan tugas kita sebagai manusia, ibadah kepada Allah itu bisa sempurna. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, ini merupakan pesan dari Rasulullah yang berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, yang berkaitan dengan ubudiyah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya agar kita betul-betul bisa menjadi orang yang beruntung, ya, maka kita berusaha bagaimana kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, keadaannya bagaimanapun, waktunya kapanpun, tetap diusahakan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 dimensi ini akan terus berubah. Yang pertama, waktu. Kapan saja waktu berubah, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berubah. Walaupun waktu, dimensi waktu itu berubah, tetap usahakan ketakwaan kita kepada Allah tidak berubah sama sekali, tetap takwa. Kemudian yang kedua yang berubah adalah tempat. Tempatnya dimanapun berada kita, maka ketakwaan kita juga tetap harus kita jaga. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian keadaan. Yang ketiga, dimensi keadaan juga berubah. Dalam keadaan apapun kita tetap menjalankan perintah, tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat.
Dalam keadaan apapun kita juga tetap menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai ittaqillaha haitsu ma kunta. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan kepada kita petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Ini yang Allah minta. Setelah kita menjadi orang iman, kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah kita beriman, kemudian diminta oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Itu tadi berkaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tempat, keadaan, waktu itu selalu berubah, tetapi ketakwaan tidak boleh berubah. Tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita selalu bertakwa? Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena yang menjadikan diri kita ini mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan kita. Ya. Yang menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisinya Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wasiatnya adalah yang kedua tadi adalah wa'ad bi isayyi'atal hasanah. Dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan melebur, menghapus pada kejelekan-kejelekan yang kita kerjakan. Nah, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua ini adalah menunjukkan ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa tadi, yang pertama usaha kita, tapi kadang-kadang kita masih banyak yang tidak bisa bertakwa kepada Allah. Ada perintah yang seharusnya kita kerjakan, tapi ternyata ada juga perintah yang masih kita lewatkan. Ada perintah yang kita lewatkan dan tidak kita laksanakan. Atau yang kedua, yang seharusnya ada larangan-larangan di dalam syariat Islam itu yang seharusnya kita jauhi, ternyata kita terjang. Nah, itu seberusaha apapun kita untuk menjadi orang yang takwa, ittaqillaha haitsu ma kunta tadi, tapi ternyata kadang-kadang kita oleh Allah, diqadar oleh Allah berbuat salah, ada perintah yang tidak kita laksanakan, ada juga larangan yang tidak kita jauhi, justru malah kita terjang. Nah, maka itu dikatakan orang-orang yang berdosa. Nah, kalau kita diqadar oleh Allah berbuat salah, berbuat dosa, maka dari wasiat Rasulullah yang kedua ini, segeralah kita bertaubat dan mengerjakan kebaikan supaya apa? Dosa-dosa ini terampuni. Wa'ad bi isayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah kejelekan itu, segera berbuat baik, segera beramal soleh, sehingga amal soleh itu bisa tamhuha, melebur terhadap kejelekan-kejelekan yang atau dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW, pesan dari Rasul agar kita ketika diqadar berbuat salah, berbuat dosa, berusaha untuk takwa tadi tidak bisa dengan haqqa tuqatih, maka segera kita laksanakan taubat. Seperti yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian ila maghfiratim mir rabbikum, pada pengampunan dari Allah, dari Tuhan kalian. Segeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Maksudnya ketika kita diqadar oleh Allah berbuat salah, segeralah bertobat agar segera mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertaubat, maka wa'ad bi isayyi'atal hasanah, segera berbuat baik, mengerjakan amal-amal soleh, sehingga tamhuha, amal baik ini tadi bisa melebur terhadap amalan-amalan yang jelek yang kita lakukan.
Nah, itu Allah memberikan petunjuk kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kan itu ada dua. Berarti kita berusaha untuk mencari pengampunan, kemudian berlomba-lomba untuk mencari surga, yaitu segera beramal soleh. Itulah orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang baik. Nah, inilah pesan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu yang pertama tadi kita berusaha untuk takwa, namun ketika kita sudah berusaha bagaimanapun ternyata masih dikodar oleh Allah berbuat salah, maka segera bertaubat. Yang kedua, ini adalah ubudiyah, hubungan kita dengan Allah yang disebut sebagai hablum minallah. Kemudian ya, pesan yang ketiga dari Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya, yang kita sebut juga biasanya dengan muamalah, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia lain dan juga dengan makhluk yang lain. Rasulullah SAW dalam pesannya yang ketiga tadi, wa khaliqin nasa, dan bergaullah kalian dengan manusia bi khuluqin, dengan akhlak hasanin yang baik. Bergaullah dengan manusia, dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Baik itu perkataan kita dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung, tidak menyakiti, tidak menzalimi orang lain dengan kata-kata kita. Atau juga dengan perbuatan kita. Ya, perbuatan kita tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain. Itu yang dinamakan bergaul dengan manusia, dengan sesama manusia dengan bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang beriman dan kita bisa menyempurnakan akhlak kita, maka itulah yang disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna. Nabi mengatakan akmalul mu'mini imanan, orang iman yang keimanannya sempurna itu adalah yang ahsanuhum akhlakun, yang akhlaknya itu paling baik. Jadi kalau akhlaknya itu baik, ya, hablum minan nasnya baik, maka dia adalah sebagai orang iman yang sempurna. Artinya apa? Sudah hablum minallahnya baik, kemudian ditambah kesempurnaan akhlaknya juga baik kepada manusia, kepada makhluk yang lain baik, maka itulah yang disebut sebagai orang iman yang sempurna. Ubudiyahnya baik, ibadahnya kepada Allah, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Maka kedua-duanya ini harus disempurnakan. Tidak bisa kemudian hablum minallahnya saja kita pilih, hablum minan nasnya kita tidak pedulikan. Maka kalau yang seperti ini nanti akan menjadi orang yang muflis. Dia baik, amalan ibadahnya kepada Allah, tertib sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah-ibadah yang lainnya baik, tapi ternyata hubungan kepada sesama manusia tidak baik. Maka ini nanti akan menjadi orang yang muflis, orang yang rugi di hadapan Allah. Karena apa? Amalan-amalan yang selama ini dikumpulkan, dikerjakan, pahalanya itu akan diambil oleh orang-orang yang dizolimi ketika di dunia. Maka inilah pentingnya hablum minallah, hubungan kepada Allah kita perbaiki, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia juga kita perbaiki dengan akhlak yang baik. Yang pertama, kita usahakan bagaimana lisan kita ini tidak menyakiti orang lain. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, falyakul khaira, maka supaya berbicara yang baik. Atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, auliyasmut, hendaklah diam saja. Artinya tidak banyak bicara, takutnya menyinggung kepada orang lain, menyakiti kepada orang lain, menzalimi pada orang lain. Baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Karena sekarang ini banyak kita berkomentar yang ternyata itu juga menyinggung, menyakiti, menzalimi orang lain. Sama dengan lisan kita juga. Maka kita berusaha falyakul khaira, supaya berkata yang baik, alu yasmut, atau diam. Dan juga kita berusaha tidak ada suudzon di dalam hati kita. Seperti yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah dan juga Rasulullah SAW, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak prasangka-prasangka itu. Karena sebagian besar dari prasangka itu
mengandung dosa. Dan pesan dari Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hambanya Allah yang bersaudara, yaitu dengan cara apa tadi? Akhlak yang baik. Jadi hablum minallah kita jaga, hablum minan nas kita juga kita jaga, kita sempurnakan. Demikian pesan wasiat dari Rasulullah SAW dalam kita menjalani kewajiban kita sebagai manusia melaksanakan ibadah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Kembali kepada Mbak Wina.